Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di tema 1, subtema 4, ya. Ini yang ada di buku kalian, ya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Sebelum Ibu bahas materi hari ini, Ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa yang di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Ada tidak? Kalau ada, kalian suka menyiramnya enggak? Ya, harus rajin ya menyiramnya. Karena tanaman juga butuh air loh teman-teman. Karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, tanaman itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanaman, ya. Merawat tanaman itu merupakan salah satu kegiatan menjaga alam, ya. Nah, selain air, ada juga loh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktornya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Ada yang tahu? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Ada yang tahu pengertiannya? Nah, yuk kita sama-sama simak materinya hari ini. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, faktor pertumbuhan ini ada dua. Yang pertama, faktor internal atau yang ada di dalam tubuh tanaman yang meliputi A. Genetik dari induknya. Ini biasanya yang ada dalam tubuh tanaman atau dalam induknya. Maksudnya dalam bibitnya ya. Kalau bibitnya awalnya misalnya contohnya mangga, rasanya manis, maka bibit barunya akan rasa manis juga, ya. Terus misalnya bunga, awal bibitnya warnanya putih, maka bibit yang barunya akan mengikuti juga warnanya putih, ya. Nih, genetik dari induknya yang menentukan sifat itu bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang B, hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman, ya. Ini misalnya fungsinya apa nih? Kunyit, fungsinya untuk apa? Untuk bumbu masak dan lain-lain ya. Yang kedua, faktor eksternal. Ini biasanya ada di luar tubuh tanaman ya. Meliputi yang pertama, nutrisi. Nutrisi itu berupa apa? Kalau tumbuhan atau tanaman, nutrisinya berupa pupuk. Yang B yaitu cahaya matahari. Ini untuk apa cahaya matahari? Ini diperlukan untuk proses fotosintesis. Ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Yaitu pembuatan makanan pada tanaman ya. Air dan kelembapan yang C. Yang D yaitu suhu udara. Yang E kesuburan tanaman. Lanjut, perkembangbiakan tanaman. Tanaman itu juga berkembang biak. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melestarikan jumlahnya atau bibitnya. Nah,
Perkembangbiakan tanaman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif, ya. Yang pertama generatif. Yang kedua vegetatif. Apa sih pengertian kedua ini? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif ya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh proses perkembangbiakan generatif. Ini Ibu ambil contoh pohon mangga. Yang pertama, ini dari awalnya induknya yaitu berbuah, ya. Berbuah, lalu berbuah mangga, lalu buahnya sudah masak atau sudah matang, lalu kita makan nih buahnya. Nah, di dalam buahnya ini terdapat apa? Biji. Biji ini kita bisa tanam, ya, kita tanam nih. Ya, ini namanya perkembangbiakan secara generatif nih. Ini prosesnya ya, kalian bisa baca di sini ya. Dari biji, lalu nih, ya, kalian baca, boleh nih. Dan yang kedua di sini, Ibu ambil contoh proses jagung. Ini juga cara menanamnya atau berkembangbiaknya melalui apa? Biji ya. Nih prosesnya kalian juga bisa dibaca nih ya, dibaca. Lanjut. Perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih pengertian perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Kebalikan, kalau generatif itu melalui biji, kalau vegetatif tanpa melalui biji cara menanamnya. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara alami. Alami ini misalnya tanpa bantuan manusia. Kalau secara buatan, ini yang kedua, itu dengan bantuan manusia. Nah, bagaimana sih cara alami dan bagaimana sih cara buatan? Nah, kita bahas ya. Nih, perkembangbiakan secara vegetatif itu yang tadi secara alami. Ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan tunas, yang kedua dengan tunas daun, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam spora, yang ketujuh akar tinggal atau apa nih disebut rizoma ya. Dan vegetatif buatan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, menyambung atau mengeten ya. Yang ketiga okulasi atau menempel. Yang keempat stek batang, yang kelima merunduk. Nah, seperti apa sih tunas itu? Seperti apa sih tunas daun? Nah, kita bahas nih materinya. Ya, vegetatif alami. Tanpa, apa tadi pengertiannya? Tanpa bantuan manusia. Yang pertama kita bahas tunas. Ya, tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Biasanya yang tanaman bertunas itu contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain ya. Nih, kalian lihat ya nih. Ini yang besar ini induknya ya. Dan biasanya dia anakannya tumbuh ada di sampingnya. Ini biasanya dinamakan apa? Perkembangbiakan secara tunas. Yang kedua, tunas daun, yaitu
tumbuhan yang mengalami tunas daun, contoh tanamannya yaitu cocor bebek. Ada yang punya nggak tanaman cocor bebek di rumah? Nah, seperti ini ya. Warnanya banyak macamnya. Ada warna putih, merah, kuning. Dan ini ibu ambil salah satu contoh bunganya ya. Nah, nih dia tumbuh ya. Tunasnya itu ada di pinggir-pinggir daun nih ya. Di tepi-tepi daun. Ini yang dinamakan tanaman cocor bebek yang berkembang biaknya ada di tunas daun. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang ya. Dan dia buahnya semakin banyak itu ada di dalam akar juga ya. Ini namanya umbi batang ya. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan apa lagi nih yang ada di dalam akar? Si banyak lagi ya. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, daun bunga bangkuk. Nih namanya bunga bangkuk seperti ini dan lain-lain. Ini namanya perkembangbiakan secara umbi lapis ya. Ini tanpa bantuan manusia, dia secara alami. Yang keenam, yaitu spora. Contohnya lumut, paku-pakuan. Ini biasanya nempel di mana? Lihat tanaman ini di pinggir-pinggir batu bata nih ya. Lumut. Pernah lihat nggak lumut? Warnanya hijau ya. Dan ini namanya tanaman paku-pakuan. Ini biasanya ada di pinggir-pinggir tembok atau batu bata ya. Yang ketujuh, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya nih, ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Ini biasanya tanaman bumbu dapur ya, yang biasa mama kalian untuk masak nih bumbu ini ya. Nah, yang kita bahas yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan atau apa? Dengan bantuan manusia. Yang pertama dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu, ya. Mencangkok ini biasanya memiliki batang kayu. Contohnya yaitu pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong ya. Batangnya kita potong dan ujungnya berbentuk lancip. Kemudian kita tanam ke dalam tanah. Maka dia akan tumbuh. Ini dinamakan stek. Yang ketiga dengan cara menyambung atau mengeten. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung dua batang tanaman yang sejenis. Contoh, pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Nih, ya, kalian bisa lihat cara
menyambungnya. Di sini ada gambarnya. Yang keempat, secara okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempel tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain ya. Masih banyak nih tanaman yang bisa okulasi atau menempel. Nih di sini seperti ini contohnya. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang kelima, dengan cara merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya yaitu tanaman stroberi ya. Batangnya makin memanjang dan jika ingin berkembang biak, dia lama-lama akan merunduk ke bawah tanah. Ini seperti ini contohnya. Ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.